Sintayong resmi out dari timnas. Pembahasan panas dengan intrik pro kontra. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Here we go. Rasanya kebanyakan dari pecinta sepak bola tanah air terheran dengan keputusan ini. Salah satu pahlawan sepak bola Indonesia yang telah mengembalikan wajah dan kualitas sepak bola kita justru diberhentikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa PSSI mengambil keputusan ini? Sintayong yang datang di tahun 2019, dia datang dengan CV yang luar biasa untuk timnas Garuda. Korea Selatan di Piala Dunia sempat membuat momen indah ketika mengalahkan Jerman kala itu. Dan para penikmat bola Indonesia bergembira dengan kedatangan pelatih yang tak kalah bagus dari Luis Milla. Meskipun di awal kepelatihannya masih mendapat kritik dan harus memberi waktu untuk adaptasi, Sintayong perlahan mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih tegas dan disiplin. Bahkan, soal passing pun ia perhatikan, dan memang tugas berat baginya untuk membangun sepak bola Indonesia dari awal. Meskipun sempat diremehkan karena tak bisa berbicara banyak di 2 edisi Piala AFF kala itu, namun siapa sangka ia membawa timnas ke jalur yang lebih baik. Ia mampu membawa Garuda lolos ke Piala Asia dengan hasil kerja keras seluruh tim. Bukan hanya itu, sepak bola Indonesia semakin rapih dari struktur permainan yang ia terapkan di usia muda maupun di timnas senior. Singkat cerita, ia pun bisa membawa Garuda lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Lobs, sumpah ini momen yang menjadi kebanggaan bagi kita. Untuk pertama kalinya, Sintayong bisa membawa Garuda terbang dengan semestinya. Sayap Garuda akhirnya bisa terbang dengan seharusnya. Namun di tengah euforia setelah kita bisa mendapat poin demi poin di kualifikasi Piala Dunia, Sintayong kembali gagal di Piala AFF 2024. Dan itu menjadi bumerang baginya, seakan orang-orang melupakan hasil di ajang yang lebih penting. Gagal totalnya di Piala AFF menjadi momen di mana ia mendapat banyak kritik. Ya, berarti jelas netizen kita masih lebih memimpikan Piala AFF dibanding turnamen yang lebih bergengsi. Setelah perdebatan panjang dan banyak pro kontra untuk kelanjutan nasib Sintayong, antara hashtag #STYOut dan #STYSTAY menjadi hangat di berbagai platform media sosial. Dan pada akhirnya yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. PSSI resmi mengumumkan pemberhentian Sintayong di hadapan media dengan alasan untuk perkembangan sepak bola dan untuk masa depan Garuda di ronde ketiga kualifikasi. PSSI menegaskan bahwa sebenarnya pemecatan STY akan berlangsung sebelum laga melawan Cina kemarin, namun waktu yang terlalu mepet. Dan Erick Thohir mengingatkan kita punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatu, termasuk pelatih pengganti. Yang menjadi perhatian adalah pemberhentian di tengah jalan kompetisi. Jika kita berkaca pada Arab Saudi yang sebelumnya mencoret Roberto Mancini, namun ternyata tak ada hasil yang lebih baik dari peralihan itu. Apakah ini memang sudah seharusnya Sintayong berpisah dengan timnas Indonesia? Ya, inilah akhir dari sebuah era. Era di mana pelatih asal Korea yang sudah membantu mengembangkan sepak bola Indonesia, mau tidak mau, suka atau tidak suka, inilah yang sudah terjadi. Jika di antara kalian pun ada yang tak suka dengannya, mau tidak mau kita harus berterima kasih atas dedikasi selama ini. Good luck, coach. Sir Alex Ferguson membangun Manchester United dari nol, dan Sintayong membangun sepak bola Indonesia dari minus. Bahkan bukan hanya skema yang menjadi fokus dia, persoalan program gizi makanan bagi pemain, kedisiplinan profesional, bahkan passing yang menjadi dasar utama sepak bola ia perhatikan. Semoga dengan siapapun nanti timnas dilatih, bisa lebih baik dan bisa berprestasi.
Sintayong mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah menerimanya selama ini, dan ia mendoakan supaya Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Lewat instastory-nya sang kapten, J.I. Jazz memberikan salam perpisahan dengan mengucapkan terima kasih atas setiap momen yang dilewatinya. PSSI akan segera mengumumkan pengganti dari STY dan akan dipublikasikan pada pertengahan bulan Januari. Dengan ini, pondasi yang dibangun oleh Sintayong harus dilanjutkan sampai rampung seperti yang kita harapkan. Kita harus tetap fokus pada impian kita, lolos ke Piala Dunia 2026. Momen paling diingat adalah ketika bisa lolos ke Piala Asia dengan jalur prestasi setelah absen beberapa edisi. Meskipun bisa dikatakan kita tim promosi di ajang tersebut, namun kita bisa berbicara cukup baik dengan permainan yang cantik dan memberikan perlawanan. Atau ketika momen kita lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, yang menjadikan untuk pertama kalinya kita berada di posisi ini. Semua momen kita rasakan bersama Sintayong, pernah dihajar habis oleh lawan, dan pernah menghajar lawan. Semua akan menjadi momen yang tak terlupakan. Thank you, Coach. Jika dari kalian, momen apa yang tak terlupakan? Dari momen manis ataupun momen pahit? Keputusan ini banyak perdebatan dan beda pandangan. Ada yang mengatakan bahwa memang seharusnya Sintayong digantikan. Begitu sebaliknya, ada yang bilang harus dipertahankan. Memang segala situasi akan ada banyak pendapat, namun orang pintar akan menerima segala opini. Maka dari itu, jangan saling hujat, lebih baik kita diskusi di kolom komentar. Banyak yang sudah berspekulasi akan pengganti dari Sintayong, namun yang jelas, clue-nya berasal dari Eropa, tepatnya Belanda. Siapa yang cocok menurut kalian, Lobs? Coba kita tebak-menebak. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Sintayong. Meskipun tanpa trofi, namun jasa untuk membangun sepak bola Indonesia patut diapresiasi dan dibanggakan. Jika kita ada kekurangan data atau misinformasi, kalian bisa koreksi. Mungkin itulah pembahasan kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Support terus channel ini supaya akan ada banyak perkembangan konten yang menarik. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye!